Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarmizi Junaid dari Universitas Borneo Tarakan, yang dimana merupakan salah satu dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkup Puslatbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 11 tahun 2020. Kali ini saya akan kembali melakukan review jurnal harian untuk mata diklat anti korupsi yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi. Langsung saja, tujuan dari pembelajaran kita yaitu mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur, serta bisa berperan aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan kerja kita masing-masing. Tentu berangkat dari kata anti korupsi, ada makna yang terkandung di dalamnya, seperti kata-kata jujur, yang dimana merupakan nilai dasar anti korupsi. Selanjutnya ada kata peduli, mandiri, disiplin, ada tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan yang terakhir mampu bersikap adil. Anti korupsi merupakan suatu bentuk atau fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena seperti yang kita ketahui bersama, hampir tiap hari KPK mengumumkan banyak pejabat daerah maupun anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi. Bukan cuma di Indonesia, di dunia pun korupsi menjadi musuh bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia. Selanjutnya, di dalam anti korupsi kita perlu mengetahui pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, menjelaskan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, terlebih merugikan negara. Ada nepotisme yang dimana setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau golongannya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan negara. Secara umum, korupsi itu terjadi karena ada diskresi ditambah monopoli, lalu kurangnya akuntabilitas. Jadi, rawan memang terjadi korupsi, apalagi pejabat negara ketika dia memiliki diskresi yang tidak mampu dia kontrol, kemudian dia memonopoli semuanya, lantas tidak memiliki sikap akuntabilitas, maka sudah pasti terjadi korupsi. Sifat korupsi terbagi dua, yakni ada bermotif terselubung, ada bermotif ganda. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, tingkatan korupsi itu apa-apa saja? Tingkatan korupsi itu ada namanya betrayal of trust, itu pengkhianatan kepercayaan. Kemudian setelah dihianati ada abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Serta yang terakhir tujuannya yakni material benefit. Tentu korupsi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bukan haknya, tetapi melalui kekuasaannya. Selanjutnya, banyak tindak pidana korupsi
Maksud saya banyak hukum-hukum yang dikenakan untuk para pelaku korupsi, sebagaimana ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindakan korupsi yang pertama itu terkait keuangan negara yang dirugikan, yang kedua suap menyuap, yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta yang terakhir gratifikasi. Kita sebagai ASN memiliki tugas yang berat. Selain dari sisi pencegahan, kita juga memiliki tugas untuk bagaimana kita mampu menjadi role model untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di luar instansi pelayanan publik lainnya. Sebagai kesimpulan, anti korupsi merupakan suatu sifat untuk mencegah korupsi. Korupsi bisa dicegah, korupsi bisa dilawan. Itu tergantung dari niat dan kesempatan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.